Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi ya, mulai dari eh, apa eh, pecahan ya, kemudian pangkat dan akar, kemudian operasi aljabar, terakhir dengan himpunan. Ya, sudah juga dilakukan kemarin beberapa pembahasan meskipun mungkin tidak secara detail. Nah, kemudian juga dilanjutkan kuis ya, kuis tentang pengantar dasar matematika. Nah, untuk sesi berikutnya, yaitu untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang aplikasi dari yang kita pelajari sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu untuk memperkuat bagaimana pengantar dasar matematika Anda semua. Ya, untuk yang bagian berikutnya ini lebih untuk bagaimana aplikasinya, terutama aplikasi dari presentasi ya, apa namanya desimal ya, pecahan yang kita bahas pada pengantar dasar matematik, yaitu pada konsep komisi, diskon, pajak, rasio, dan proporsi. Itu yang kita akan bahas pada kesempatan sekarang ini. Saya akan coba share untuk materi kita, yaitu tentang komisi, diskon, pajak, rasio, proporsi. Ini merupakan aplikasi dari yang kita pelajari sebelumnya, yaitu terutama tentang presentasi ya, aplikasi dari presentasi. Pertama, komisi. Apa itu komisi? Ya mungkin Anda semua sudah sering mendengar ya istilah komisi itu. Komisi adalah besarnya uang atau fee yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk persen atau pendapatan yang besarnya tergantung pada tingkat penjualan yang dilakukan. Nah, biasanya menghitung komisi itu adalah penjualan kali persentase komisi. Nah, biasanya seseorang, ya, misalkan salesman atau mungkin yang terkait dengan penjualan produk, biasanya dia penghasilan yang diperoleh ada yang murni berdasarkan penjualan, yaitu komisinya. Atau ada alternatif yang kedua, bisa jadi perusahaan itu juga memberikan opsi lain. Selain untuk memberikan komisi juga ada upah tetapnya. Nah, itu kira-kira untuk konsep ke komisi. Nah, untuk contoh soalnya, ya misalkan ini contoh soal, mungkin Anda coba mungkin bisa lihat di sini, ya. Misalkan jika nilai penjualan 1 juta atas dasar komisi 8%, maka berapa komisi yang diterima penjual? Ini sangat simpel saja sebenarnya, sangat sederhana menghitungnya, yaitu komisi adalah sama dengan penjualan kali persentasi komisi. Nah, di sini tadi apa namanya penjualannya adalah 1 juta, persentasi komisinya 8%, maka tinggal menghitung komisinya adalah 1 juta kali 8% sama dengan 80. Sangat simpel sekali kan? Sangat mudah perhitungannya. Nah, kemudian latihan soal yang kedua, misalkan ini ya, seorang pekerja harus memutuskan pilihan untuk memperoleh upah atas dasar komisi penuh 15% atau upah tetap 100.000 per bulan ditambah komisi 8% dari penjualan. Jadi ini ada dua pilihan seperti saya sampaikan tadi. Apakah dia akan mendapatkan pendapatan itu murni komisi, nah, berarti komisi penuh ya 15%, ya cukup tinggi sebenarnya komisinya. Tetapi resikonya kalau dia tidak berhasil untuk menjualkan, dia juga tidak mendapatkan pendapatan. Ya, sedangkan opsi yang kedua mungkin komisinya lebih sedikit, 8%, tapi dia tetap akan mendapatkan upah tetap atau penghasilan tetap 100.000. Nah, dia disuruh memilih antara dua opsi tersebut. Jika penjualan si pekerja tiap bulan rata-ratanya 2 juta, maka sebaiknya pekerja harus memilih opsi yang mana? Apakah komisi saja yang tadi cukup tinggi 15% atau upah tetap dengan komisi yang tadi 8%. Nah, coba kita hitung ya, kita bandingkan. Jika dia memilih komisi saja, maka dia pendapatan yang diperoleh adalah sama dengan menghitung komisi yang biasa, yaitu penjualan kali persentase komisi. Nah, tadi kita soal di atas, penjualannya adalah 2 juta, kali persentase komisinya 15%. Artinya, kalau dia memilih opsi A, komisi saja, maka dia pendapatan yang diperoleh itu berdasarkan komisi, yaitu 300.000 per bulan. Tetapi ada opsi yang kedua, seandainya dia selain mendapatkan komisi juga upah tetap.
Nah, bagaimana caranya? Ya, kita hitung apa komisi yang diperoleh, ya persentase komisinya sedikit 8%. Jadi 2 juta kali 8% itu komisi yang diperoleh, ya berarti 160.000 ditambah dengan upah tetapnya 100.000. Jadi dia apa namanya mendapatkan pendapatan atau penghasilan 260.000. Nah ini ya, jadi dia memilih komisi, kalau dia memilih berdasarkan komisi saja, komisi penuh, maka dia mendapatkan 300.000. Memang besar, tapi risikonya kalau dia tidak bisa menjualkan, tentu dia tidak dapat tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Nah, yang kedua, memang komisinya, karena komisinya sedikit, ya kecil 8%, maka dia memperolehnya juga juga relatif sedikit dibanding yang tadi. Akan tetapi dia mendapatkan upah tetapnya, yaitu 160.000. Nah, 260.000. Ya, ia memilih silakan opsi memang kelihatan lebih sedikit dibanding yang komisi penuh tadi 260.000, tetapi dia seandainya tidak bisa menjualkan di bulan itu, tapi dia akan tetap mendapatkan pendapatan berdasarkan upah tetapnya. Nah, itu contoh untuk apa namanya komisi. Kemudian yang kedua yaitu adalah konsep diskon. Nah, ini mungkin Anda sudah sering dengar ya tentang diskon ini. Ya. Di mana biasanya di supermarket, kemudian di mall, ya apalagi mungkin menjelang event-event tertentu, ini ada diskon yang diberikan. Ya harga setelah diberikan diskon itu berarti lebih murah, ya menjadi lebih murah. Nah, bagaimana mungkin apa katakanlah konsepnya kalau berdasarkan matematika, ya menghitung persen diskon itu adalah sama dengan harga sebelum dikurangi dengan harga sesudah dibagi dengan harga sebelum kali 100%. Nah, konsepnya sangat sederhana aja, sangat sederhana sekali. Nah, misalkan ini contohnya ya. Contoh misalkan sebuah kemeja yang biasanya harganya 21.950 diiklankan dengan reduksi 17.550. Artinya setelah didiskon maka harganya menjadi 17.550. Berapa persenkah potongan yang dilakukan? Ya, atau berapa persen diskonnya? Nah, kan yang sangat sederhana aja, dia simpel ini. Berarti potongannya adalah 21.950 dikurangi 17.550 adalah sama dengan 4.400. Berapa suku potongannya atau persen diskonnya? Adalah P potongannya dibagi dengan harga awalnya, ya sebelum didiskon, yaitu 4.400 dibagi 21.950 20,05%. Jadi apa namanya kemeja ini mendapatkan diskon sebesar 20,05%. Contoh lain, ya ini contoh lain, misalkan sebuah Toshiba menjual mesin pengocok terigu sebesar 153.000 dengan setelah dipotong 10%. Berapa harga daftar semula? Berarti ditanya yang harga sebelum. Setelah didiskon itu 153. Berarti ini lebih tinggi ya, harga semula kan lebih tinggi. Anda masukkan saja ke rumusnya, seperti yang di awal tadi, persen diskon itu sama dengan harga sebelum dikurangi harga sesudah dibagi harga sebelum 100%. Anda masukkan angkanya, ya harga sebelumnya itu yang ditanya X gitu ya. Jadi 10% tadi diskonnya dibagi 100% sama dengan X minus 153.000, yaitu harga sesudah diskon ya dibagi 153.000. Kita masukkan ya apa namanya 0,1 sama dengan X minus 153.000 dibagi 153.000 sehingga X-nya ketemunya adalah 153.000 ditambah 15.300 yaitu 168.300. Jadi harga daftar semula atau harga sebelum diskon itu adalah 168.300. Setelah dia mendapatkan diskon 10%, maka harganya tadi menjadi 153.000. Itu contoh untuk apa namanya untuk diskon. Untuk diskon. Nah, kemudian yang berikutnya, konsep berikutnya adalah pajak. Ya, ini kaitan dengan pajak penjualan. Jadi secara umum, pajak penjualan itu adalah pertambahan presentasi kepada harga penjualan barang yang dikenakan kepada harga eceran. Jadi konsepnya ada pajak penjualan sama dengan harga eceran dikurangi harga jual. Kalau kita kaitkan dengan rumus untuk menentukan persen pajak, ya berbeda dengan diskon.
Kalau harga setelah kena diskon menjadi turun, tetapi harga setelah kena pajak menjadi naik. Sehingga kalau kita hitung persentase pajak itu sama dengan harga sesudah dikurangi harga sebelum dibagi harga sebelum kali 100%. Beberapa pajak penjualan terkaitnya misalkan biaya masuk, pajak pertambahan nilai. Nanti ini Anda yang akuntansi, ya, nanti akan aplikasinya ketika Anda mendapatkan mata kuliah perpajakan. Nah, maka ini penting ya, bagaimana penguatan Anda untuk penghitungan matematika terkait dengan penjualan. Nah, ini misalkan contoh ya, ini contohnya sederhana saja. Misalkan sebuah karpet diecer 50.000 per meter persegi. Setelah mengecer mengenakan pajak penjualan 7,5%, berapa harga karpet dibeli per meter persegi diterima pengecer. Nah, ya masukkan saja ke rumus persen pajak sama dengan harga sesudah dikurangi harga sebelum dibagi harga sebelum kali 100%. Anda masukkan angka-angka itu ke dalam rumus, maka diketahui X adalah 50.000 dibagi 1,075 di akhir perhitungan, X-nya adalah 46.511 sekian. Itulah harga, berarti apa? Harga sebelum dikenakan pajak. Setelah dikenakan pajak sebesar 7,5%, maka harga karpetnya diecer sebesar 50.000. Nah, itu kira-kira ya konsep dasar sekali tentang bagaimana penghitungan diskon, kemudian komisi diskon dan pajak. Nah, yang berikutnya adalah tentang rasio. Nah, secara umum rasio itu sering juga disebut dengan perbandingan, pecahan, bisa juga dengan desimal. Contoh misalkan dalam satu sekolah terdapat 30 orang guru dengan jumlah siswanya 480 orang. Ditanya berapa rasionya antara guru dan murid? Ya, maka tinggal dihitung saja ya perbandingan guru itu 30 orang, murid 460, jadi 1:16. Jadi rasio ini berarti membandingkan bagaimana antara guru dan murid. Yaitu di sekolah tersebut perbandingannya adalah 1:16. Ya, contoh ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis rasio. Ada rasio tunggal. Rasio tunggal yaitu rasio menjelaskan hubungan antara kuantitas yang sejenis yang dinyatakan dalam satuan yang sama. Dan jika dikali atau dibagi dengan satu bilangan, maka tidak akan merubah harga. Misalkan 3:4, yaitu sama dengan 6 dibanding 8. Dibanding 12 sama dengan 12 dibanding 16, sama dengan 24 dibanding 32, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Misalkan ada Pak PT Seri Laba menambah uang karyawan dalam rasio 11:10. Ya, ini rasionya 11:10. Kemudian pertanyaannya, tentukan upah baru seseorang yang semula menerima 1.210.000. Nah, berapa nanti bisa dihitung berdasarkan rasionya tersebut. Nah, kemudian upah semula seseorang yang menerima upah baru sebesar 2.200.000. Nah, ini kira-kira perhitungannya. Ya, upah barunya berarti apa? Tadi rasionya adalah 11:10 kali 1.210.000. Maka upah barunya menjadi 1.331.000. Nah, bagaimana dengan upah menghitung upah semula? Ya, rasionya dibalik saja, yaitu 10/11 kali 2.200.000, yaitu 2 juta. Nah, ini kira-kira untuk penggunaan rasio ya. Ini bisa dilihat dari contoh soal yang berikut. Nah, berikutnya adalah rasio majmuk, yaitu dua rasio atau lebih jika dikalikan akan menghasilkan rasio baru atau rasio majmuk. Ini misalkan X dibanding Y kali A dibanding B. Nah, ini contohnya berarti X kali A dibanding Y kali B. Ini contoh ya. Sebuah toko menaikkan harga beberapa barang dalam rasio 7:4. Sebulan kemudian diadakan obralan dengan menurunkan harga dalam rasio 2:3. Tentukan harga jual barang yang semula seharga 30.000. Nah, kita akan melihat bagaimana rasio harga semula terhadap obralnya. Yaitu tadi 7:4 kali 2 kali 3 atau banding 3. Maka rasio harganya adalah 14:12. Nah, bagaimana menghitungnya? Maka berapa harga obral yang semula 30.000 masukkan ke dalam hitungan rasio harga tadi, yaitu 14/12
12 kali 30.000, yaitu harganya adalah 35.000. Nah, ini contoh untuk penggunaan rasio majukur. Untuk yang contoh kedua, silakan nanti Anda kerjakan sebagai bentuk untuk latihan soal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proporsi. Kita bicara tentang proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi merupakan suatu pernyataan dua rasio yang sama dan juga menyatakan bandingan sebagian terhadap keseluruhan. Nah, ada beberapa jenis kategori proporsi. Yang pertama adalah proporsi yang menunjukkan dua rasio yang sama. Ini contoh. Jika dalam UAN SMA, biasanya yang gagal ujian sebanyak 5 orang siswa tiap 100 orang. Berapa yang gagal ujian UAN jika jumlah siswa ikut 420? Nah, tinggal dimasukkan saja perbandingannya yang gagal ujian dan juga total siswanya berarti 5 dibanding 100. Nah, kemudian seandainya jumlah siswanya naik 420, berapa yang gagal? Berarti kita bandingkan saja, yaitu 5 dibanding 100 sama dengan X dibanding 420. Maka X-nya adalah 21 orang. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu proporsi yang menunjukkan dua rasio yang sama. Yang kedua adalah proporsi yang dinyatakan sebagai bandingan sebagian terhadap keseluruhan. Pembagian laba atau rugi pada suatu persetujuan dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan ya, cara pertama, pembagian atas dasar perbandingan tertentu. Misalkan sebuah firma lalupa yang didirikan oleh Arlan dan Fadil mendapatkan laba bersih 10 juta. Nah, pembagian laba di antara sekutu tersebut berdasarkan perbandingan 2:3. Jadi sudah ada perbandingan tertentunya, sudah ada, yaitu 2:3. Maka hitunglah berapa bagian masing-masing. Nah, kita tahu bahwa Arlan dan Fadil sudah ditentukan untuk perbandingannya, yaitu 2:3. Maka tinggal menghitung saja berapa yang diperoleh Arlan adalah sama dengan 2/5. Jadi totalnya adalah 5 bagian ya, 5 bagian 2 dibanding 5 kali 10 juta. Berarti yang diperoleh Arlan adalah 4 juta. Kemudian yang Fadil 3/5 kali 10.000 sama dengan 6 juta. Nah, itu untuk yang kategori pertama. Yang kedua adalah pembagian atas dasar perbandingan modal. Misalkan sebuah firma pada akhir tahun 2000 mendapatkan laba bersih 6 juta. Ya, sedangkan modal awal masing-masing itu adalah 6 juta dan 3 juta. Jadi tidak seperti di awal ditentukan, ini adalah berdasarkan setoran modalnya. Jika pembagian laba sebanding dengan modal, berapa pembagian laba tersebut? Maka harus kita hitung dulu berapa rasio modalnya antara A dan B. Sementara A tadi adalah 6 juta modal di awalnya, dan B adalah 3 juta. Maka tinggal kita bandingkan 6 juta dibanding 3 juta, berarti perbandingan atau rasio modalnya adalah 2:1. Berapa yang diperoleh A? Tentu tinggal menghitung saja, ya, yaitu 2:3 kali 6 juta, ya berdasarkan laba bersihnya, maka A mendapatkan 4 juta. Sedangkan untuk B, karena lebih kecil rasionya, dia mendapatkan 1/3 dari total laba bersihnya, yaitu 6 juta, maka dia mendapatkan laba bersih sebanyak 2 juta. Nah, itu kira-kira untuk contoh yang sederhana untuk bagaimana pembagian atas dasar perbandingan modalnya. Kemudian yang terakhir adalah pembagian dengan penghitungkan bunga modal dan jasa kerja, ya, dan sisanya dibagi rata. Jadi ada beberapa model, ya, ini untuk contoh saya berikan 3 model. Nah, misalkan contoh, sebuah firma pada akhir tahun 2000 mendapatkan laba bersih 6 juta. Sedangkan modal awal masing-masing adalah 6 juta dan 3 juta. Hampir mirip dengan yang soal tadi. Cuma berbeda dari sisi pembagian labanya. Yang ini adalah ada dua, yaitu jika masing-masing sekutu mendapatkan bunga modal masing-masing 20% dan sisanya dibagi rata. Jadi yang 20% itu dibagi berdasarkan perbandingan modalnya, yang sisanya berarti 80% nanti dibagi rata. Ya. Nah, ini berarti kita hitung dulu bagaimana rasio antara A dan B-nya sesuai dengan proporsi modalnya. Yaitu proporsi modalnya atau perbandingan modalnya adalah 6 juta dibanding 3 juta, berarti 2:1. Nah, sementara kita tahu bahwa 20% dari labanya itu dibagi sesuai dengan proporsi modalnya. Sementara tadi adalah labanya 6 juta. Maka 20% itu berarti berapa? 1.200.000. Itu nanti akan dibagi kepada A dan B sesuai dengan rasio perbandingan modalnya, rasio modalnya.
Nah, A kita tahu bahwa rasionya lebih besar, yaitu berarti menghitungnya 2/3 kali 1.200.000, berarti A mendapatkan 800.000. Sedangkan B itu lebih sedikit, itu 1/3 kali 1.200.000, yaitu 400.000. Nah, itu yang diperoleh si A dan si B. Ya. Sedangkan 80%-nya dari 6 juta itu adalah 4.800.000. Ini berarti dibagi 2. Berarti si A dan si B mendapatkan masing-masing 2.400.000. Nah, berarti total yang diperoleh, A mendapatkan tadi, waktu berdasarkan proporsi modalnya dia dapat 800.000, ditambah dengan pembagian yang kedua, berarti dia dapat 2.400.000, berarti dia mendapatkan 3.200.000. Sedangkan B, oh ini maaf, ini salah ketik, seharusnya B itu adalah 400.000 ditambah 2.400.000 ya, sama dengan 2.800.000. Nah itu kira-kira mahasiswa sekalian, sekilas sudah saya sampaikan untuk bahan kuliah dan juga beberapa latihan soal kita, yaitu tentang komisi diskon pajak rasio proporsi. Mudah-mudahan nanti juga Anda baca lagi dari e-book buku yang sudah saya bagikan sebelumnya. Nah setelah itu silakan Anda kerjakan ya latihan soal seperti biasanya yang terkait dengan bab ini ya, terkait dengan bab ini. Nah, coba saya stop yang ini, kemudian saya share untuk yang ininya ya. Nah, ini silakan Anda baca ya yang e-book yang sudah saya bagikan, kemudian Anda kerjakan berarti di halaman berapa ya? Yang bab 2, yaitu tentang komisi diskon pajak rasio dan proporsi ya. Nah, ini nanti silakan Anda baca lagi, ada di halaman mulai halaman 33 ya konsepnya ya. Ini yang halaman 33 itu tentang komisi, kemudian 34 itu diskon. Nah, kemudian yang halaman 35 itu pajak, kaitannya pajak penjualan. Kemudian yang silakan Anda kerjakan latihan soal yang terkait dengan komisi diskon pajak. Ada 7 soal di sini. Ada 10 soal. Ya, silakan Anda kerjakan. Ya, berarti halaman 37 dan 38. Nah, kemudian ada baca berikutnya tentang konsep rasio. Ya. Rasio dan juga ada contoh soalnya juga di situ. Kemudian proporsi. Proporsi itu ada di halaman 41. Jadi ya silakan Anda baca konsepnya, kemudian Anda kerjakan latihan soalnya, yaitu halaman berapa ini? Halaman 44. Halaman 44. Berarti ada 20 soal ya. Soal pertama tadi tentang komisi diskon pajak, yang ini adalah rasio dan proporsi. Nah, Anda juga silakan kalau ingin menambahkan latihan soal opsional, ini tergantung Anda. Juga ada tambahan latihan soal komisi diskon pajak rasio proporsi untuk halaman berikutnya. Mungkin itu materi kita untuk yang pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang komisi diskon pajak rasio dan proporsi. Jadi silakan dipelajari dari apa yang sudah saya sampaikan, dan silakan Anda kerjakan sekali lagi 10 soal yang tadi terkait dengan komisi diskon pajak dan 10 soal terkait dengan rasio dan proporsi. Itu saja yang bahan kuliah untuk pada sesi ini minggu ini ya. Silakan
dipelajari, boleh Anda diskusikan dengan teman Anda, ya, tetapi diskusinya tetap menggunakan daring ya. Nah, daring, ya, silakan untuk latihan soalnya dikerjakan. Bisa untuk didiskusikan. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.